mahasiswa. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya tentang sistem IRT di UTBK itu kayak gimana dan strateginya harus kayak gimana juga. Sebelum menjawab pertanyaan ini, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Jadi sejak tahun 2018, LTMPT menerapkan sistem penilaian UTBK itu menggunakan sistem IRT atau Item Response Theory. Bahasa Indonesianya yaitu teori respon butir. Ini lumayan berbeda dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu masih pakai sistem plus minus, dimana kalau misalnya kamu memberikan jawaban yang benar nilainya plus 4, kalau misalnya jawabannya salah maka min 1, kalau nggak dijawab nilainya 0. Karena itu untuk amannya kalau nggak yakin ya dikosongin aja. Itu tapi sistem yang dulu, sekarang udah beda nih. Untuk IRT ada 3 tahap penilaian. Tahap yang pertama yaitu jawaban yang benar akan diberi poin 1, kalau misalnya jawaban yang salah itu akan diberi poinnya 0, jadi tidak ada poin minus. Nah ini sedikit berbeda dibandingkan yang waktu dulu di bawah tahun 2018, contohnya kayak waktu aku nih. Jadi dulu kan aku SBMPTN di tahun 2012, dan di waktu itu aku mendapatkan pengumuman SNMPTN H-1 hari penutupan pendaftaran SBMPTN. Dan waktu itu hasil pengumumannya adalah aku nggak keterima SNMPTN. Untungnya waktu itu pengumuman SNMPTN dimajuin 1 hari apa dimajuin 2 hari, jadi untungnya aku masih sempet tahu, wah ternyata SNMPTN nggak keterima. Oke kalau gitu aku harus daftar SBMPTN, dan ya dalam waktu yang sangat pendek itu aku harus nyari kampusnya mau di mana, jurusannya mau apa, dan akhirnya aku memilih di Bioteknologi Universitas Brawijaya. Oke, itu bukan keputusan yang terburu-buru dan keputusan yang salah sih. Nah, tapi aku tidak punya waktu untuk belajar karena waktu itu setelah penutupan pendaftaran SBMPTN ke jadwal tesnya itu cuma sekitar 1-2 minggu. Dan aku ngerasa waktu itu nggak cukup waktunya karena teman-teman yang lain mereka sambil menunggu pengumuman SNMPTN mereka sambil les karena mikir takutnya nggak keterima kayak gitu, atau buat jaga-jaga. Kalau aku dengan sangat percaya diri merasa udah pasti keterima nih, jadi akhirnya aku nggak tes dan nggak les dan nggak mempersiapkan apapun. Mungkin teman-teman banyak yang diceritain sama kakak tingkatnya atau kakak kelasnya, dulu loh aku nggak belajar aja bisa keterima SBMPTN. Ya dulu bisa seperti itu, dulu juga aku ngerasa kayak belajarku nggak cukup maksimal tapi tetap bisa keterima SBMPTN. Kenapa? Ya tipsnya adalah ngikuti tipe penilaiannya. Karena waktu itu kalau misalnya benar nilainya plus 4, kalau salah min 1, dan kalau misalnya tidak menjawab nilainya 0, maka untuk materi pelajaran yang aku sangat nggak bisa, yaitu matematika, aku waktu itu masih ingat banget aku cuma menjawab 2 soal, tapi 2 soal itu yang benar-benar aku yakin bisa. Jadi aku yakin nilainya poinnya untuk matematika itu 8. Tapi ya itu doang. Aku nggak menjawab yang lain karena aku nggak yakin bisa menjawab atau enggak, dan aku kayak ngebagusin di mata pelajaran yang lain, misalnya kayak biologi atau TPA, itu aku bisa jawab semuanya dengan yakin, dan mungkin itu membantu dari segi penilaiannya. Tapi kalau di sistem IRT nggak bisa ya. Jadi kalau kamu tes SBMPTN tahun ini dan tahun-tahun kedepannya yang masih menggunakan sistem IRT, kamu jawab aja semua soalnya karena nggak ada nilai minus. Untuk sistem IRT ada 3 tahap penilaian. Untuk yang tahap pertama, yaitu seluruh jawaban yang benar akan diberi skor 1, sementara jawaban yang salah akan diberi skor 0. Yang kedua, yaitu setiap jawaban yang sudah dikerjakan akan dianalisis kembali untuk dilihat seberapa tingkat kesulitannya. Yang ketiga, penilaian berdasarkan IRT mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama yaitu jumlah benar dan jumlah salahnya. Jadi kalau misalnya kamu menjawab benar yang lebih banyak, maka poinnya akan lebih besar dibandingkan kalau misalnya menjawab salahnya lebih banyak. Karena kalau yang salah tadi kan poinnya 0 ya, atau skornya 0. Yang kedua adalah penilaiannya berdasarkan bobot atau tingkat kesulitan dari soal tersebut. Jadi untuk soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, maka bobotnya lebih besar dibandingkan soal dengan tingkat kesulitannya yang lebih rendah. Terus kalau gitu strateginya kayak gimana? Untuk strategi yang pertama adalah jawab soal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kamu menjawab salah pun poinnya 0 gitu. Kamu nggak menjawab ataupun menjawab salah poinnya 0. Jadi coba aja dijawab, siapa tahu kan jawabannya benar. Karena nggak ada poin minus, jadi kamu nggak perlu khawatir kalau misalnya aku jawabannya salah kayak gimana. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya kamu udah mentok banget, terus udah itu udah nggak tahu nih ini jawaban yang benernya yang mana, caranya yaitu dengan berusaha mengeliminasi jawaban-jawaban yang sekiranya salah. Jadi nanti setelah kamu mengeliminasi 2 atau 3 jawaban, maka kamu akan menemukan satu jawaban yang kemungkinan paling benar.
Kalaupun ternyata hasilnya salah, ya nggak masalah juga, karena poinnya 0. Kamu nggak akan mendapat poin minus kalau misalnya menjawab pertanyaan dengan salah. Yang ketiga, nggak perlu menghabiskan waktu untuk menganalisis kira-kira ini termasuk soal yang sulit atau soal yang nggak sulit ya. Jadi jangan mengalokasikan waktu terlalu banyak ke soal yang menurutmu ini kayaknya nih soal sulit nih. Karena gitu aku akan fokus di sini biar nanti bobotnya gede. Karena bobot atau tingkat kesulitan dari suatu soal baru ditentukan setelah tesnya berakhir. Jadi ya kamu nggak bisa tahu dari awal tesnya atau dari pertengahan tesnya. Itu aja penjelasan tentang item response teori dan strategi untuk menyelesaikan soalnya di SBMPTN tahun 2022 ini. Kalau kamu punya pertanyaan lain terkait SNMPTN, SBMPTN, ataupun ujian mandiri, kamu bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.